Assalamualaikum. Hai, saya Aldo. Dan ini teman saya Ali. Dan ini teman saya Pan. Betul-betul. Wah, ramenya orang. Mari kita membahas 5 faktor individu yang berperan Dalam pengembangan interpersonal skill. Yang pertama adalah faktor kemampuan atau ability individu. Apa sih kemampuan atau ability individu ini? Kemampuan atau ability individu merupakan kapasitas individu untuk mengerjakan beragam tugas untuk posisi tertentu. Kedua adalah faktor personality atau kepribadian. Personality ini adalah beberapa sifat yang menjadi ciri seseorang. Contohnya rajin, pemalas, luwes, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor personality ini bisa terbentuk dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan seperti dari orang tua atau dari kakek dan nenek. Yang kedua lingkungan, bisa dari pergaulan pertemanan, pergaulan daerah rumah, maupun dari lingkungan rumah, maupun dari kampus. Yang ketiga adalah situasi. Kemampuan intelektual terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, number aptitude. Number aptitude ini merupakan kemampuan untuk melakukan proses perhitungan numerik secara akurat. Yang kedua, verbal comprehension. Ini merupakan kemampuan mengolah bahasa dan menyusunnya secara sistematis. Yang ketiga, perceptual speed. Perceptual speed ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pola keragaman visual. Yang keempat, inductive reasoning. Ini merupakan kemampuan untuk menggunakan logika dan daya analisa guna memecahkan suatu problem atau masalah. Tipe-tipe kepribadian terbagi menjadi 4. Yang pertama, sanguine. Sanguine ini orang yang populer, suka cerita, gampang bergaul, dan mudah berteman. Salah satu kelemahannya itu adalah sifatnya yang kemudian atau tergantung suasana hati. Yang kedua, kolerik. Kolerik ini mempunyai sifat kepemimpinan dan berwibawa. Kelemahannya itu tidak semua orang yang memiliki sifat kolerik mau disuruh-suruh. Yang ketiga, melankolik. Melankolik ini memiliki sifat yang perfeksionis, suka akan hal-hal yang detail dan membutuhkan ketelitian. Salah satu kelemahannya itu adalah karena sifatnya yang terlalu perfeksionis, kadang-kadang suka menunda pekerjaan. Ketiga, pragmatik. Pragmatik ini memiliki sifat yang cinta damai, sifatnya yang mengalah, tidak mau terlibat dalam perdebatan. Kelemahannya itu adalah mudah dimanfaatin orang lain dan kadang terlihat sangat lemah. selanjutnya yaitu perception. Perception di sini adalah cara seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan data dan informasi yang diterima. Proses ini dilakukan agar kita mampu menangkap makna di balik deretan informasi yang kita terima. Faktor yang menentukan persepsi kita yang pertama yaitu ada perceiver. Di dalam perceiver ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Selanjutnya yang keempat adalah value and attitude. Value adalah nilai-nilai yang kita anut dan kita jadikan rujukan ketika berproses menjalani roda kehidupan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam diri kita dipengaruhi oleh faktor agama, kultur budaya, pendidikan orang tua, dan lingkungan di mana kita tumbuh besar. Attitude atau sikap adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang lain, atau event, atau suatu peristiwa. Faktor yang menentukan persepsi kita. Yang pertama yaitu perceiver atau penerima informasi. Persepsi yang dibangun oleh seseorang akan dipengaruhi latar belakang, pengalaman, sikap, dan karakteristik orang tersebut. Yang kedua yaitu target atau objek yang kita berikan persepsi. Karakteristik target, misal bentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain, akan sangat menentukan persepsi yang kita bangun tentang objek tersebut. Yang ketiga, situasi di mana kita memproses persepsi tersebut. Situasi mencakup waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan lain sebagainya. Sikap memiliki 3 komponen, yakni komponen kognitif
atau aspek pemikiran yang melatari lahirnya sebuah sikap. Yang kedua, komponen afektif atau aspek perasaan dari suatu sikap. Misalnya, saya suka makanan Padang. Yang ketiga, komponen behavior atau kecenderungan untuk berperilaku berdasar sikap tertentu. Misal, saya akan pergi ke rumah makan Padang untuk makan malam nanti. Dalam kaitannya dengan dinamika dunia kerja, sikap memiliki 3 jenis perwujudan, yakni yang pertama yaitu kepuasan kerja atau job satisfaction. Seseorang yang bersikap positif terhadap pekerjaan dan perusahaan di mana ia bekerja akan cenderung memiliki kepuasan kerja atau job satisfaction. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja atau job involvement. Tingkat di mana seseorang benar-benar terlibat dengan pekerjaannya, aktif berpartisipasi di dalamnya, dan terdorong untuk memberikan kinerja yang terbaik. Yang ketiga yaitu organizational commitment. Orientasi dan komitmen seseorang terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Motivasi adalah kemauan untuk menampilkan usaha yang optimal guna mencapai sasaran yang ditargetkan. Motivasi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan individual. 3 kebutuhan motivasi. Yang pertama ada need for achievement, yang kedua ada need for power, dan yang ketiga ada need for affiliation. Aldi, Pandi, Aldo, kita orang pergi dulu ya. Jumpa lagi.